Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan qudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala, pada subuh kali ini kita bisa berkumpul kembali dalam acara taklim kuliah subuh Ramadan 1442 Hijriah di Masjid Jamiah Taqwa Cilendek Barat yang kita cintai. Jamaah Masjid Jamiah Taqwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah penceramah subuh kali ini yaitu Al-Muharram Bapak Ustadz Haji Agus Salim Tabrani. Namun sebelumnya, untuk menambah rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita dengarkan dengan hikmat lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh saudara Muhammad Ibrahim. Waktu dan tempat dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa ma kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu
ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم نصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang penuh berkah, di hari pertama di bulan Ramadan ini kita bisa berkumpul bersama, bersilaturahmi setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Kita kumpul bersama bermuzakarah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan ridha dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, keselamatan selama kita menjalankan puasa di bulan Ramadan. Tidak ada kendala, tidak ada halangan, sehingga kita mendapatkan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan derajat yang muttaqun, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan melanjutkan pembahasan yang tertunda. Babnya masih tetap babu at-tafakkur, bab tentang berfikir. Wa qala al-faqih, pengarang buku ini, Abdullah As-Samarqandi pernah berkata radhiyallahu anhu, wa sami'tu, dan saya, kata Abdullah As-Samarqandi, pernah mendengar jama'atan minal ulama, sekumpulan banyak alim ulama, rafa'u al-haditha, mengangkat hadis ini. Hadis ini diangkat tidak hanya menurut pengarang buku ini, tapi juga menurut para alim ulama. Kepada siapa? Ila Khalid bin Ma'dan. Khalid bin Ma'dan. Jadi aslinya yang mengucapkan atau menerangkan hadis ini adalah Khalid bin Ma'dan. Qala, suatu ketika Khalid bin Ma'dan berkata, Qultu li Mu'adz bin Jabal, saya pernah bertanya kepada Mu'adz bin Jabal. Khalid bin Ma'dan bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, hadisni bihadisin, coba ceritakan satu hadis, sami'tahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang pernah engkau dengar hadis itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa hafidtahu, kemudian engkau menghafalkan. Wa dzakartahu kulla yaumin, dan engkau selalu mengingatkan hadis itu setiap hari. Coba, kira-kira ada enggak hadis yang pernah engkau dengar dari Rasulullah, engkau hafal dan engkau selalu ingat hadis itu? Min waqti ma haddatsaka bihi, sejak Rasulullah menceritakan hadis ini kepada engkau. Fabaka Mu'adz radhiyallahu ta'ala, maka menangislah Mu'adz bin Jabal ketika ditanya itu oleh Khalid bin Ma'dan, menangis dia ketika ditanya satu hadis yang dia selalu hafal, selalu sebutkan tiap hari. Hatta qultu innahu la yaskut, sampai saya katakan, udah nggak usah nangis,
Gak usah nangis Mu'adz. Mu'adz nangis terus ketika ditanya hadis yang selalu harus diingat terus. Kata Khalid bin Ma'dan, sudah Mu'adz, tidak usah menangis. Sampai lama nangis. Innahu la yaskut summa sakata. Setelah lama akhirnya nangisnya berhenti juga deh. Summa qala fadaka abi wa ummi, demi ayahku dan ibuku, ya Rasulullah, hadisni. Satu ketika kata Mu'adz bin Jabal, hadisni wa ana radifuhu. Wahai Rasulullah, coba sampaikan kepadaku satu hadis yang aku pasti akan mengingatnya. Idh rafa'a basarahu ilas sama. Kemudian Rasulullah mengangkat matanya, mengangkat mukanya ke langit. Diangkat mukanya. Ketika ditanya, coba ajarkan aku satu hadis, satu pelajaran di mana saya akan selalu mengingat itu. Maka Rasulullah mengangkat tangannya, mengangkat mukanya ke atas langit. Faqala, maka berkatalah Rasulullah, alhamdulillahilladzi yaqdi. Maha suci Allah yang telah mentakdirkan fi khalqihi, dalam ciptaannya, bima uhibbu, sesuai dengan yang aku inginkan. Alhamdulillahilladzi yaqdi fi khalqihi bima uhibbu. Maha suci Allah yang telah mentakdirkan dalam menciptakan sesuatu sesuai dengan apa yang saya cintai, apa yang saya inginkan. Summa qala, kemudian berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'adz, wahai Mu'adz. Dialog Rasulullah dengan Mu'adz bin Jabal. Labbaika ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, imam al-khairi, imam, pemimpin yang menunjukkan kepada kebaikan, wa nabiyyur rahmah, nabi yang menyebarkan kerahmatan. Faqala, maka berkatalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz, uhadditsuka hadisan, saya akan menceritakan kepada engkau satu hadis, satu peristiwa, ma hadasa bihi nabiyyun ummatah, yang tidak pernah diceritakan oleh Nabi kepada umatnya. Inilah yang diceritakan oleh seorang Nabi satu-satunya, yaitu Nabi Muhammad kepada umatnya. Yang lain belum pernah. In hafidtahu, andaikan engkau menghafalkannya, nafa'aka, niscaya engkau akan bermanfaat kepadamu. Wa in sami'tahu wa lam tahfadhu, andaikan engkau mendengar tapi tidak menjaganya, in qata'at hujjatuka indallahi yaumal qiyamah, selesai saja, habis sudah hujjahmu, enggak ada lagi hujjahmu yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat kepada Allah. Enggak ada lagi nih hujjahnya, karena sudah diceritakan. Maka harus dihafal, harus diingat, kata Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Apa? Summa qala, kemudian Nabi berkata, innallaha ta'ala khalaqa sab'ati amlakin, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan 7 malaikat. 7 malaikat.
qabla an yakhluqas samawati wal arda, sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan 7 malaikat terlebih dahulu. Likulli sama'in malakun, setiap langit itu ada malaikat penjaganya, ada pintunya. Pintu langit pertama ada malaikatnya, pintu langit kedua ada malaikatnya. Itulah yang diciptakan pertama kali. Wa ja'ala likulli babin minha bawwabun, setiap pintu dari langit yang Allah ciptakan ada bawwabun, penjaganya, malaikat jaga. Fatuktabul hafazatu amalal abdi min hinin, fataktubu al hafazatu amalal abdi, maka malaikat itu akan menulis setiap perbuatan hamba. Kita ini setiap bekerja, melakukan apapun pasti akan ditulis. Min hinin yasbahu, mulai dari pagi hatta yamsha, sampai nanti malam. Ditulis satu-satu. Summa yurfa'u, kemudian diangkatlah, nanti malam diangkat apa yang kita perbuat, amalan kita. Walahu nurun kanuris sama, amalan itu terlihat punya sinar sebagaimana sinar matahari. Oh, terlihat bagus banget ini, amalnya banyak. Diangkat amal kita. Hatta iza balago sama ad-dunya, sampai tatkala amal itu diangkat mencapai langit dunia, langit pertama. Ini langit pertama, udah terlihat indah, bagus, banyak, ada cahayanya sebagaimana cahaya matahari. Diangkatlah amal kita. Fayuzakkihi, maka dipercantiklah amal itu. Wa yaksuruhu, dan terlihat banyak. Cantik, banyak, karena bagaikan ada cahayanya seperti cahaya matahari. Fayaqulul maliku, maka berkatalah penjaga pintu langit pertama. Kif, wahai amal, nggak boleh naik lagi ke langit yang kedua, cukup di sini saja. Wadrib bihadzal amal wajha sahibihi, ia kembalikan amal itu kepada orang yang berbuatnya. Balikin lagi nih, nggak jadi naiknya, berhenti di langit yang pertama. Waqul lahu, katakanlah wahai amal kepada orang yang berbuat ini, katakan, la ghafarallahu laka, enggak ada ampunan bagi kamu. Ya, amal terlihat cantik, banyak, bagaikan ada cahayanya seperti cahaya matahari, ternyata enggak sampai dia ke langit yang pertama aja, enggak sampai. Dia balik lagi. Bahkan disampaikan oleh malaikat, enggak ada ampunan bagi orang yang melakukan amal yang banyak ini. Kenapa? Ana sahibul ghibah, saya itu adalah orang yang selalu melakukan ghibah. Ternyata orang yang melakukan ghibah, amalnya itu enggak sampai. Oleh karena itu, salah satu yang membatalkan pahala puasa adalah ghibah ini.
Puasa sepanjang hari, kalau kita melakukan ghibah, pahalanya nggak ada. Oleh karena itu pahalanya nggak sampai. Apa aja yang bisa membatalkan pahala puasa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad pernah bersabda, khamsun yuftirnas shaim. Ada 5 hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Awas, capek-capek kita puasa menahan hawa nafsu. Yang membatalkan secara fisik gampang kita hindari, makan, minum, gampang itu. Kayaknya 20 jam enggak makan juga kita kuat. Tapi yuftirnas shaim, membatalkan pahala puasa itu yang sulit. Makanya salah satu caranya jangan sampai banyak berkerumun dan ngobrol. Jangan. Apa saja? Yang pertama al-kadzib, bohong. Ketika kita berbohong, maka lepaslah pahala puasa. Harus hati-hati. Kebanyakan mulut yang bisa membatalkan pahala puasa. Mulut sama mata telinga, ini 3. Yang kedua, al-kadhibu wan namimatu, mengadu domba. Ini kerjaan mulut juga, ngadu domba. Ke sana bilang begini, ke sini bilang begini. Akhirnya 2 orang itu berantem. Ini. Wal ghibatu, yang ketiga ghibah. Apa itu ghibah? Zikruka akhaka bima yakrahu. Engkau ceritakan orang lain, saudaramu, dengan sesuatu yang dia benci. Apa yang dia benci, ceritakan. Kejelekannya dia ceritakan. Idza asabta faqad ightabta. Kalau engkau benar sih, dianya melakukan seperti itu benar, engkau sudah bergibah. Wa illam tusib faqad kadzabta. Kalau enggak benar yang diceritakannya, maka engkau telah berbohong. Jadi ngomongin orang enggak ada benernya. Kalau benar juga gibah, kalau salah ya itu berbohong. Jadi kalau ngomongin orang itu enggak ada benernya. Benar yang kita omongin kejelekannya, itu kita berarti bergibah, melakukan gibah. Kalau salah, itu pun kita telah berbuat bohong. Jadi nggak ada benar. Maka jangan sekali-kali menceritakan kejelekan orang lain. Yang keempat yang bisa membatalkan puasa adalah al-yaminul kadzibah. Apa? Al-yamin, saksi yang dusta, kesaksian bohong. Saksi bohong bisa membuat batal pahala puasa. Dan terakhir adalah an-nadratu bisyahwatin, melihat dengan syahwat. Jangan bepergian. Yang punya anak-anak, yang punya anak laki-laki perempuan atau istrinya, kalau jalan-jalan tutup dengan rapi, jangan membuat orang batal pahala puasanya. Jadi jangankan puasa itu, ghibah itu tidak akan mungkin mengangkat pahala puasa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak akan mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dari langit pertama saja sudah terhalang sampai tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itu langit pertama. Ada 7 langit yang harus ditembus oleh amal perbuatan kita hingga sampai diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa, ghibah itu fahuwa yagtabul muslimina. Orang itu selalu bergibah, menceritakan kejelekan orang Islam lainnya. Orang muslim lainnya, saudaranya dijelek-jelekin terus. La ada'u amalahu ayyujawizani. Saya akan tetap menghalangi amal perbuatannya untuk bisa melewati jazirah saya, kekuasaannya nggak boleh dilewati. Kata bawabun, kata orang yang menjaga pintu langit pertama. Jadi nggak boleh lewat saya, nggak ada saya izinkan untuk bisa melewati pintu yang saya jaga. Boleh. Akhirnya enggak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. La ada'u ayyujana ila ghairi qala fatas'udul hafadhah bi amalil ini yang kedua. Insyaallah nanti saya lanjutkan. Ada pintu kedua, pintu ketiga sampai pintu keempat langit semuanya akan dijaga oleh malaikat. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pembahasannya minggu yang akan datang. Dan mari kita tutup pembahasan kita dengan membacakan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna siyamana siyamas sha'imin wa qiyamana qiyamal qa'imin wa niyyatana niyyatal mukhlisin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahiyyatana wa tammim taqsirana innaka antas sami'un alim wa tub alaina wa ala walidayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آخر الكلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.